Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian hari ini? Baik. Siap untuk belajar lagi? Mari ya. Masih di mapel yang sama ya, di mapel irigasi dan drainase. Sebelum kita mulai, silakan ketua kelasnya pimpin temannya berdoa. Hazah, Atika, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dalam hati dimulai. Selesai. Terima kasih Hazah. Sekarang sebelum kita mulai ya, baiknya ya kita biar menambah semangat kalian ya. Kita sama-sama dulu menyanyikan lagu Indonesia Raya ya, untuk menambah rasa nasionalisme kalian ya. Silakan berdiri semuanya. Satu orang silakan dipimpin. Sebagai dirijen.
kita gunakan sehari-hari, air yang kalian banyak temui di sekitar kalian itu harus dikelola dengan baik secara konservasinya biar secara berkelanjutan tetap ada ya, tidak berkurang. Kemudian apa aja sumber air irigasi itu, sumber air itu? Mata air, Mata air, air sungai, air danau atau waduk. danau atau waduk. Ya. Jadi ketiga sumber ini berasal memiliki siklus juga ya. Itu dinamakan siklus hidrologi. Ibu akan tampilkan slide. Sekarang kalian video dulu ya. Apa itu siklus hidrologi? Silakan kalian perhatikan ya video ini. Siklus hidrologi. Ini ya, dari tumbuhan ya. Dinamakan dengan transpirasi. Kalau transpirasi itu gabungan. Gabungan keduanya.
gambarnya seperti ini. Ya. Jadi semua air yang ada di dunia ini, baik itu dari tanaman, dari laut, yang disebut sama Islam ya, air laut kamu sudah tadi kan, itu semua akan mengalami penguapan. Penguapan naik ke atmosfer, membentuk kondensasi, membentuk partikel-partikel es, berkumpul menjadi satu dalam bentuk menjadi awan, di mana nanti kalau dia jenuh menjadi awan hitam akan turun sebagai hujan. Ya, paham sampai sini? Jadi semua air yang ada yang kalian temukan di dalam tanaman-tanaman menjadi embun itu ya, menjadi embun air. Jadi embun air, kemudian yang penguapan di laut, di kali, di sungai ya, itu akan menguap. Perhatikan semua ya, akan menguap, naik ke atmosfer, terbentuk menjadi awan, dan terakhir akan menjadi hujan. Dan jatuh lagi kembali ke bumi, kemudian lagi berputar seperti yang tadi, ya, seperti itu ya. Urut-urutannya. Secara umum, proses siklus hidrologi adalah seluruh air yang ada di bagian bumi akan menguap seperti ibu katakan tadi itu ya. Itu kalau dari laut, dari danau, sungai itu menguap, evaporasi namanya. Kemudian kalau dari tanaman apa namanya? Transpirasi ya. Penguapan dari tanaman itu transpirasi. Seluruh akan uap air akan menguap ke atmosfer, lalu air ini akan berubah menjadi awan di langit. Seperti dikatakan tadi ya. Setelah itu air yang telah berubah menjadi awan akan berubah lagi menjadi titik-titik air. Jadi kan semakin tinggi kan, semakin rendah suhunya kan. Jadi air yang menguap itu akan menjadi titik-titik air. Itu yang dibilang air hujan itu kan. Ya. Titik-titik air itu akan turun ke bumi dalam bentuk hujan, dalam bentuk es. Kalau ada di sini ada musim dingin, ya, dia akan bentuk es dan dapat pula salju. Tapi di negara kita nggak ada ya musim seperti itu ya. Kemudian hujan yang turun itu kembali akan masuk ke dalam tanah, ke dalam celah tanah dan pori-pori tanah dengan gerak vertikal. Tahu gerak vertikal? Berpengaruh sama gravitasi ya, dari jatuh turun langsung menyerap ke dalam tanah. Ya, beda dengan horizontal yang tadi kalian saksikan di video itu, yang uap air yang menguap. Kalau horizontal itu terbawa oleh angin, ada kerjasama angin. Kalau vertikal dan hujan jatuh langsung ke tanah, ya vertikal tidak lurus. Ya. Selanjutnya akan kembali ke permukaan, mengalir. Jadi hujan itu ya, yang jatuh ke tanah akan mengalir menjadi air permukaan. Selain dia terserap ke dalam tanah, juga akan mengalir ke permukaan. Itulah yang dikatakan air sungai, ya, air permukaan. Hingga kembali ke danau atau sungai. Jadi kalau dia mengalir, air permukaan yang mengalir itu dia akan mencari jalannya kembali ke sungai atau danau. Kemudian apa aja prosesnya dalam siklus hidrologi itu yang kalian saksikan tadi? Apa aja? Evaporasi. Ada 3 ya, evaporasi, transpirasi, dan gabungannya ya, kondensasi, dan presipitasi atau hujan. Ya, jadi tadi evaporasi itu penguapannya, evaporasi penguapan dari laut, transpirasi itu penguapan dari tumbuhan, kondensasi gabungan, kondensasi ada yang ingat dari gambar tadi? Kondensasi uap air yang naik ke atmosfer itu ya, dia kan semakin tinggi, semakin rendah suhunya akan membentuk partikel ya, membentuk partikel air. Itu kondensasi dalam prosesnya. Kemudian terakhir hujan, presipitasi atau hujan. Ya, jadi gambarnya seperti ini. Nah ini dari laut yang disebut sama Yusron. Kalau
penguapan evaporasi troposfer, penguapan dari laut. Anak-anaknya perhatikan ini naik ke atmosfer, ya, membentuk awan. Karena ada apa ini? Matahari. Satu yang bisa kalian jadikan masalah dalam psikologi ya. Matahari ya. Jadi semakin panas penyinaran sinar matahari, apa pengaruhnya? Penguapan semakin tinggi, ya. Jadi semakin banyak uap air yang diluapkan itu, semakin panas ya. Beda dengan hanya kalau hujan. Masalah kedua, hujan. Kalau hujan terus kan, tidak ada sinar matahari, otomatis penguapan tidak ada, kurang ya. Nah ini. Kemudian di sini kondensasi, di sini prosesnya. Kondensasi lagi. Ya. Kondensasi prosesnya di sini. Pergerakan air berubah menjadi partikel-partikel air. Ini kan semakin moisture over land. Semakin tinggi kelembapannya berarti kan, semakin tinggi, semakin rendah suhunya, kelembapannya semakin tinggi. Ya. Kemudian ini ada evaporasi dari daratan. Apa aja yang ada di daratan? Tumbuhan. Ya. Selain tumbuhan ada apa enggak? Manusia. Selain manusia, ini nih gambarin. Air. Ini di daratan ini posisinya. Tanah. Air yang ada di daratan itu apa namanya? Waduk, danau, Sungai. ya, sungai. Nah ini dia di sini ya. Jadi evaporasi penguapan dari tanaman ini, dia akan naik juga ke atmosfer ke langit ya. Kemudian terakhir barulah terbentuk hujan. Kembali lagi ke tanah, masuk ke dalam tanah, hujan menyerap, infiltrasi, ya. Terus perkolasi itu yang airnya mengalir dalam tanah itu, pergerakan air dalam tanah, ya. Jadi air permukaan, kalau air permukaan dia di atas permukaan tanah ya. Groundwater di bawah air tanahnya, di bawah dalam tanah ya. Paham ya? Kemudian ini gambarnya. Perhatikan tanda panahnya ini ya. Kemudian, nah ini seperti sudah katakan tadi ya, evaporasi. Kemudian proses. Sudah dibaca Anda? Evaporasi menunjukkan proses penguapan air yang berasal dari laut, sungai, danau, dan air lainnya. Sedangkan transpirasi merupakan pelepasan air sebagai hasil Metabolisme dari tumbuhan ya. Paham ya? Jadi yang dari laut seperti ini, dia evaporasi, penguapan dari laut, sungai, dan badan air lainnya. Kalau nama badan air lainnya kayak waduk, danau, itu badan air ya. Jadi itu yang akan mengalami penguapan. Kemudian yang dari tumbuhan, transpirasi. Ya, jadi molekul air yang ada di tumbuhan dalam bentuk embun seperti itu, dia akan menguap ya. Kemudian kondensasi, nah ini seperti ini. Uap-uap air di dalam tumbuhan itu ya, ini akan menguap ini. Dia akan kering, pernah nggak kalian perhatikan? Pagi itu kan, sinar matahari ya, kering nggak lama-lama kan? Jadi kondensasi adalah proses penguapan air dari gas menjadi cair, atau kita kenal dengan istilah pengembunan. Embun itu kan, embun yang ada di daun tumbuhan. Kebalikan dari evaporasi ya, evaporasi penguapan. Ya, jadi pada siklus hidrologi, kondensasi terjadi di atmosfer akibat perubahan suhu dan tekanan. Ini dikatakan tadi ya. Jadi semakin tinggi itu semakin rendah suhunya. Semakin dingin. Jadi uap air yang menguap itu dia akan membentuk partikel-partikel air. Ya, paham ya? Kemudian presipitasi yang terakhir. Dalam bentuk hujan, itu gambarnya yang kata ya. Tahu kan kalau orang sebenarnya hujan-hujanan kan? Ya. Jadi presipitasi, produk dari kondensasi. Jadi uap air yang terkondensasi yang membentuk partikel-partikel
hujan ya, membentuk awan, sehingga air membentuk awan mencapai titik jenuh. Jadi semakin banyak uap air yang menguap itu ya, dia akan membentuk awan jenuh ya sampai warna awan hitam. Pernah kalian lihat awan hitam kan? Itu berarti sudah jenuh air itu, ya. Jadi kalau sudah hitam, dia kan oh ini kan besar ini kan, itu berarti uapnya sudah tinggi itu ya. Maka air yang dikeluarkan dalam bentuk hujan. Turun lagi kemarin kita atur ini. Oke, sampai sini ada yang kurang jelas, ada yang ingin ditanyakan. Jadi bisa kalian cari suatu permasalahan dari siklus hidrologi ini. Jadi ini tugas kalian per kelompok. Yang minggu kemarin kan sudah dibagi ya. Siapa yang menganalisis mata air? Kelompok berapa yang menganalisis air sungai? Dan kelompok lainnya danau atau waduk. Jadi sama sekarang kalian akan berdiskusi, kolaborasi bersama kelompoknya, mencari permasalahan yang ada dalam siklus hidrologi ini. Misalnya mata air untuk poin mata air. Bagaimana mata air ini bisa dihubungkan dengan siklus hidrologi? Mata air itu kalian pahamnya kan yang berasal dari air tanah ya? Ya. Tanah kan? Mata air. Bagaimana jadi dalam siklus hidrologi ini mata air? Paham nggak? Paham? Di sini ya, misalnya mata air dalam tanah itu mana nih? Ground water ya. Jadi air yang meresap, air hujan yang jatuh, meresap ke dalam tanah, masuk ke dalam aquifer yang kemarin kita jelaskan ya, yang sudah kalian pelajari. Itu yang masuk ke dalam tanah menjadi mata air. Jadi kalau secara kasarnya, air hujan yang jatuh ke bumi langsung masuk menyerap ke dalam tanah. Itu ya kalau mata air. Paham? Paham. Kemudian kalau air sungai, bagaimana dia terbentuknya kalau dari siklus hidrologi? Ada yang bisa jawab? Kalau air sungai? Yang mengalir air permukaan. Ya, berarti air permukaan. Di sini air permukaan itu bagaimana? Dalam siklus hidrologi. Air hujan yang jatuh ke bumi tidak semua terserap masuk ke dalam tanah menjadi air permukaan, mengalir, itulah yang menjadi sungai. Kemudian kalau danau atau waduk sama dia, bedanya dia gimana? Tidak mengalir, terkumpul jadi satu dalam cekungan kan? Waduk itu kan cekungan kayak lubang ya. Kalau waduk itu buatan, sengaja dibuat oleh manusia untuk menampung air hujan. Di waduk itu kalau dia bisa terserap ke dalam tanah, bisa juga dia ya, tapi dalam posisi sudah jenuh, tidak akan yang terserap lagi, jadi dia akan diam, sama kayak air dalam ember. Paham? Kalau danau, sama ya, mengalir juga ya, langsung semua berasal dari air hujan. Nah disinilah kalian akan melihat dalam siklus hidrologi ini bagaimana sumber-sumber air ini, tiga ini, ya. Itu yang akan kalian diskusikan bersama kelompoknya. Selain itu kalian akan mencari masalah yang seperti dikatakan tadi ya. Bagaimana kalau misalnya hujan, apa pengaruhnya terhadap siklus hidrologi? Bagaimana misalnya kalau tidak ada panas matahari? Bagaimana pengaruhnya juga terhadap siklus hidrologi? Atau misalnya tidak ada tumbuhan, seperti yang dikatakan temannya. Tidak ada tumbuhan bagaimana? Berpengaruh tidak ke siklus hidrologi? Ya? Jadi silakan sekarang tugas kalian per kelompok diskusikan bersama kelompoknya permasalahan apa aja yang ada dalam siklus hidrologi. Ya? Kemudian kan kalian cari informasi lain, silakan dikeluarkan HP-nya, cari informasi-informasi lain yang bisa menjadi solusi dari permasalahan yang kalian sudah temukan. Ya, silakan dikeluarkan bukunya, diskusi bersama kelompoknya. Silakan dikeluarkan bukunya. Ya, satu Kelompok satu. Nanti hasil diskusinya kalian presentasikan di depan.
kalian dengan permasalahan yang kalian temukan. Jadi ini ya rekan kerja kalian untuk diskusinya. Cari pertanyaan terkait dengan siklus hidrologi tadi ya. Ya, kemudian identifikasi permasalahan tersebut. Diskusikan bersama kelompok kalian. Gali selain masalah yang kalian peroleh, kalian cari juga informasi-informasi lain melalui internet. Bagaimana solusinya dari permasalahan yang kalian temukan. Misalnya tadi ini ada matahari. Bagaimana solusinya? Biar tidak ada panas matahari misalnya. Bagaimana ini kaitannya kalau nggak ada sinar matahari? Kaitannya bagaimana kalian mengelolanya? Berarti ya mengelola sumber air sudah ada ya. Kita kalau panas, musim panas, panjangan misalnya. Bagaimana kalian memanfaatkan air agar tetap berkelanjutan ya, bisa dimanfaatkan untuk pertanian misalnya. Air menguap dan es mendung. Air menguap, es mendung.
Ada yang sudah jadi? Belum. Kita siapkan dengan ya, sedikit game mainan ya. Gimana Nanda, sudah siap? Belum siap, Bu. Siap pimpin teman-temannya. Ada yang kesulitan? Udah jadi, Bu. Ayo ya. Ada yang kesulitan? Apa kesalahan saya? Kita tunggu tanaman. Kita cari dulu lagi. Bayangin kita kaitannya dengan tumbuhan? Kayaknya nggak ada tumbuhan. Apakah bisa ya hujan itu terserap? Bisa ya? Dia kan menjadi banjir. Dia rupanya berlebihan berarti kan? Karena nggak ada tanaman. Jadi mereka seperti itu. Kalau kelompok ini apa masalahnya? Apa yang terjadi jika hujan terus-menerus? Terus udara panas. Pengaruhnya udara. Kondisi tanahnya bagaimana? Kalau udara panas terus hidrologi. Bagaimana kondisi tanahnya? Hanya no air kan? Ya, kan hujan terus-terusan hujan. Penuh airnya tanah berarti kan sudah penuh sama air. Itulah yang kenapa terjadi banjir aja kan tidak ada air yang masuk ke dalam tanah. Ya, tidak ada yang air masuk ke dalam air. Itulah mengapa terjadi banjir. Ya. Jadi kalau nomor 1 Bagaimana jika tidak ada sinar matahari, tidak ada sinar matahari. Tidak terjadinya penguapan, jadinya menghambat penguapan. Selamat menguapkan. Itu tidak ada air yang menguap ke atmosfer ya. Efeknya apa dampaknya? Efeknya itu hujan. Tidak ada hujan, Hujan, tidak ada hujan, tidak terjadinya keringan. kekeringan. Keringan. Ya. Silakan kita sendiri dulu. Silakan berdiri semuanya. Ya, kalian sama semangat belajar. Silakan berdiri. Siapa yang masih ingat di SD atau di pas SMP bagaimana gerakan tepuk pramuka? Pramuka. Silakan berdiri semuanya. Anda, berdiri semuanya. Jadi nanti peraturannya seperti ini. Jadi saat kalian melakukan gerakan tepuk pramuka, konsentrasi kalian akan terfokus ya pada gerakannya ya. Jadi nanti ibu selingi di setiap gerakan itu ibu akan tanya, berikan satu pertanyaan, clue, bukan pertanyaan, clue ya. Kalian bisa menjawab cepat sambil kalian bertepuk tangan. Jadi tak boleh berhenti tepuk tangannya. Ya, tetap jalan ya. Silakan Anda di sini dulu ya. Tepuk pramuka. Satu orang, terus. Satu orang.
menjelaskan bagaimana alur siklus hidrologi. Jadi nanti sebelum kalian mempresentasikan ke depan hasil diskusi kalian, salah satu teman kalian akan menjelaskan sedikit ya sejauh mana pemahaman kalian tentang siklus hidrologi. Silakan kelompoknya membantu. Kelompok lain juga bisa membantu ya nanti. Ya, kelompok lain coba membantu, kan udah dari kelompok kita ini. Ya, ayo membantu deh, bunda, ada apa-apa. Tanda panahnya nanti tanda panahnya enggak. Kelompok Jadi nanti kelompok lain yang akan bagaimana arah tanda panahnya. Paham nggak dia juga yang lain? Gambar adanya dulu gambar strukturnya. Komponen-komponennya apa? ya, Bu. Ya. Nah, sekarang bagian pertama kalau kelompokmu, bagaimana dia? Silakan di sana dijelaskan satu komponen aja, misalnya evaporasi. Kalau evaporasi itu penguapan dari permukaan air, jadinya kalau di laut, danau, waduk itu disebut dengan evaporasi. Sedangkan kalau dari penguapan tumbuhan itu disebutnya Transpirasi. transpirasi. Silakan duduk. Sudah. Nah, silakan kelompok 2. Silakan. Silakan. Ayo. Itu nama-nama siklus itu aja. Ada gambarnya samping. Kayak buku. Ya, nggak usah. Bagaimana komponen yang lain yang ada dalam siklus hidrologi? Apa aja selain evaporasi dan transpirasi? Aduh, Ibu, ini ada awan. Jangan lupa satu komponen yang paling penting apa? Matahari. Jangan sampai nggak ada matahari ya. Matahari itu dia kan sebagai anunya ya. Dia pertama ya. Perhatikan semua. Perhatikan semuanya. Ini matahari itu salah satu faktor utama ya dalam siklus hidrologi. Kemudian apa yang selain evaporasi dan transpirasi? Presipitasi yaitu Presipitasi. ini, Bu. Presipitasi itu Apa presipitasi? Kelompok 3. hujan. Hujan. Kelompok 3 presipitasi apa? Awan yang dari titik-titik air dan telah melakukan adveksi, kemudian akan mengalami fase presipitasi. Presipitasi adalah proses turunnya hujan atau Hujan ya. proses cairnya awan akibat suhu udara yang tinggi. Oke ya. Jadi setelah evaporasi, transpirasi, evapotranspirasi, kemudian menjadi presipitasi. Belum. Ya. Kemudian silakan kelompok 3. Ini Bu. Ini siapa? Ayo sama. Kan pinter. Aduh, mau. Astagfirullahaladzim. Tapi kalau kira ngomong, tidak tertarik. Ayo. Tulis. Apalagi selain evaporasi, transpirasi, apa yang ada di dalam siklus hidrologi itu? Infiltrasi. Mana dia bagiannya infiltrasi? Dekat pohon dulu. Apa infiltrasi itu? Silakan dibantu teman kelompoknya kelompok 3. Infiltrasi itu apa? Infiltrasi. Air yang menyerap. Air hujan yang jatuh ke permukaan bumi tidak seluruhnya langsung menuju ke darat, hanya di lautan.
infiltrasi. Jadi mana posisinya infiltrasi? Jadi air hujan yang di bawah ya, di bawah tanah itu ya. Air hujan yang jatuh ke tanah itu menyerap ke dalam melalui pori-pori tanah, celah tanah, itu yang disebut infiltrasi. Ya? Mana kalau tanahnya? Posisinya di mana? Oke ya? Oke, silakan kembali. Paham ya? Ada panahnya? Bagaimana posisi letaknya ya? Arahnya kemana? Kalau kondensasi itu gimana? Kondensasi uap air adalah proses berubahnya uap air menjadi cairan. ya. Proses ini terjadi apabila uap air yang naik menuju atmosfer berada pada titik tertentu kemudian berubah menjadi titik-titik air. Titik-titik air. Di awan, titik air inilah yang menjadi awan jika berkumpul di udara. Ini tadi evaporasi ya. Jadi air yang naik ini yang ke atmosfer ini dia akan kondensasi membentuk partikel air ya. Terbentuk menjadi awan, kumpul menjadi awan ya. Paham ya? Jadi silakan sekarang kelompok 1 silakan maju ke depan untuk presentasikan bagaimana masalah yang tersebut. Jadi setelah kalian mencari data-data informasi yang ada di sumbernya ya, bagaimana solusinya dari permasalahan yang kalian temukan. Silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mempresentasikan hasil kerja kelompok. Kami akan mengulik tentang masalah di Bisa pakai gambar ini silakan. bagaimana jika sinar matahari tidak ada. Satu masalah ya. Jadi apakah berpengaruh dalam siklus hidrologi itu jika tidak ada matahari, sinar matahari? Pengaruh. Matahari. Jadi kelompok 1 sebentar dulu Nanda. Jadi kelompok 1 dia mengkaji tentang efek sinar matahari terhadap siklus hidrologi. Apakah ada pengaruhnya apa tidak? Ya, silakan dijelaskan. Matahari adalah salah satu faktor utama dalam Hidrologi. Jadi, jika tidak ada matahari, maka tidak akan terjadi penguapan. Yang bisa terjadi itu salah satunya terjadi kekeringan, terjadinya penguapan tidak akan terjadinya penguapan sehingga hujan tidak akan turun. Maka matahari ini sangat penting dalam siklus hidrologi. Siklus hidrologi. Ibu perbaiki sedikit ya. Jadi jika tidak ada panas matahari, akan ada pengaruhnya berarti dalam siklus hidrologi ya. Nah, artinya tidak akan ada penguapan yang terjadi jika sinar matahari itu kurang. Efeknya gimana? Tidak ada hujan kan berarti? Ya? Paham ya sampai sini? Air di dalam bumi ini juga kenapa jadinya tidak ada penguapan? Karena tidak ada Ya. Paham ya kelompok 1? Paham. Kemudian solusinya bagaimana? Bagaimana kaitannya dengan pemanfaatannya? solusinya kita harus ada sinar matahari. Sinar mataharinya. Iya. Bagaimana memanfaatkannya? Memanfaatkan air yang sudah ada itu maksudnya. Air yang sudah ada karena terbatasnya sinar matahari. Air yang sudah ada itu yang kalian manfaatkan bagaimana? Biar ketersediaannya bisa lebih panjang. Ya kalau nggak digunakan dia Ya menggunakan tampungan-tampungan ya. ya Perbanyak ada juga
tumbuhan Tumbuhan, supaya ya. bisa menyerap ke dalam akar-akar, Sekarang ya. masuk ke dalam pori-pori tanah. Ya. Ada yang mau ditanyain? Ada yang ingin Ada yang ditanyakan? Nggak ada, ayo. Oke, silakan ya. Tidak ada. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kelompok 2? Permasalahannya, silakan. Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami, yaitu permasalahan tentang apa yang terjadi jika hujan terus-menerus dalam siklus hidrologi. Nah, ini kebalikannya ya. Tadi yang kelompok 1 tidak ada panas matahari. Kalau yang kelompok 2, bagaimana kalau hujan terus-terusan? Bagaimana kaitannya dihubungkan dengan siklus hidrologi? Ya, silakan dipaparkan. Jika hujan terus-menerus, maka akan berdampak negatif bagi kehidupan kita. Ya, jika hujan terus-menerus juga akan mengganggu proses terjadinya siklus hidrologi. Pemanasan global menaikkan suhu dan meningkatkan penguapan di beberapa daerah, terutama di daerah pesisir dan sekitar perairan. Hal tersebut menyebabkan tingginya curah dan intensitas hujan. Jadi kalau hujan terus-terusan akan berpengaruh gitu ya. Jika hujan terus-menerus juga akan menyebabkan cepat terjadinya banjir. Bisa kalian enggak? Bisa kalian sambung enggak? Ya, bisa. Ya, paham kan? Bagaimana kalau hujan terus terjadi? Pengaruhnya ke tanah. Silakan jelaskan. Jika hujan terus-menerus, maka permukaan tanah akan Akan jenuh ya, tanah akan akan jenuh. jenuh dan bisa menyebabkan terjadinya banjir. Anunya juga solusi jika hujan terus-menerus. Jika hujan terus-menerus, solusi agar tidak terjadinya banjir yaitu membuang sampah pada tempatnya, terus rajin membersihkan selokan atau saluran air. Yang ketiga, menjaga kelestarian alam. Yang keempat, membuat sumur serapan. Yang kelima, memperbanyak ruang terbuka hijau. Ya, ini sudah ada solusinya. Bagaimana memanfaatkan hujan yang terus-menerus itu. Selain itu juga bisa menyediakan tampungan dalam bentuk apa yang ini ya, menampung air hujan itu, menampung air hujan yang berlebih itu kan, karena dia tidak bisa masuk ke dalam tanah, tanahnya sudah jenuh kan, jadi itulah ya sudah full, sudah jenuh tanahnya, jadi itu kan menyebabkan banjir. Kenapa? Seperti di Jakarta misalnya, di kota-kota besar di sana tidak ada resapan air, selain tumbuhan-tumbuhan tadi ya, kurangnya resapan air yang menyebabkan terjadinya banjir. Ada yang ingin ditanyakan di kelompok 2 hasil diskusinya? Tidak ada. Tidak ada? Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi paham ya? Tadi yang pertama bagaimana tidak ada sinar matahari. Kemudian yang kedua kelompok 2 bagaimana jika hujan terus-terusan. Dari yang kedua permasalahan tadi itu sudah bisa dikaitkan dengan siklus hidrologi ya. Kemudian yang kelompok 3 apa permasalahannya yang ditemukan? Kalau dari 2 tadi ya, dampaknya bisa terjadi banjir ya, banjir jadi air hujan yang berlebih bisa terjadi banjir kalau tidak bisa dikelola dengan baik ya. Pernah nggak kalian menemukan pernah nggak melihat tampungan air hujan? Air hujan yang menampung air hujan Yang besar, Bu. ya, kayak model tower gitu. Jadi itu air hujan itu yang dikelola, yang diolah lagi, bagaimana dia bisa dikonsumsi sama manusia, ya? Silakan kelompok 3.
Tanaman berpengaruh nggak? Berpengaruh. Kalau dalam siklus hidrologi, Berpengaruh. berpengaruh ya? Kan dia yang gerak. Itu mantul. Silakan tadi. Jika tidak ada tumbuhan, tidak ada air yang menyerap ke dalam tanah, akan mengakibatkan banjir, terjadinya kekeringan, tanah menjadi tidak subur. Kemudian solusinya, Solusinya akan melakukan reboisasi, membuat setelan, dan membuat terasering. berhasil. Membuat apa yang kedua? Setelan. Sempadan. Beda. Nah, nanti kalian cari lagi ya informasinya ya. Dipatenkan lagi informasinya apa itu? Ya, artinya tidak membuang sampah Apa itu reboisasi? Ya. Jadi kaitannya, kalau ada jika dikaitkan dengan siklus hidrologi, tanaman juga menjadi hal yang penting ya. Ya. Jadi bagaimana air hujan yang jatuh itu bisa terserap di takaran tanaman. Kalau tidak ada tanaman berarti tidak ada takaran kan? Jadi air tidak bisa diikat oleh tanaman itu. Jadi itulah yang membuat tanah menjadi jenuh, tidak bisa menyerap lagi. Itu yang menjadi air permukaan menjadi banjir. Jadi seperti itu kaitannya. Ya? Silakan. Ada yang ditanyakan oleh kelompok 3? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi sampai sini kalian paham ya? Paham. Bagaimana siklus hidrologi, kemudian apa aja permasalahan yang bisa kalian gali dari siklus hidrologi itu ya? Mulai dari evaporasi, transpirasi, atau gabungan keduanya, evaporasi transpirasi, kemudian infiltrasi, air yang masuk ke dalam tanah, yang terserap ke dalam tanah, bagaimana dikaitkan dengan tidak ada tanaman, apakah bisa terserap dengan baik ke dalam tanah, ya. Kemudian tadi juga permasalahannya bagaimana jika tidak ada sinar matahari yang cukup, apakah penguapan bisa terjadi? Tidak bisa ya. Kemudian bagaimana jika hujan terus-terusan, kaitannya dengan siklus hidrologi, hujan terus-terusan gimana misalnya? Menyebabkan banjir ya. Jadi tidak ada air hujan tidak bisa terserap ke dalam tanah, ya. Karena sudah jenuh, hujan terus-terusan kan. Kemudian dari sini ada yang bisa melihat kesimpulan apa manfaat kalian mempelajari siklus hidrologi? Proses terbentuknya air. Dan kita bisa tahu kalau hujan terus-menerus apa yang kita harus lakukan. Bagaimana pemanfaatannya ya? Kemudian bagaimana? Jadi kalian mengetahui. Jadi kesimpulannya. Kesimpulan dari hasil diskusi kalian yang pertama, Kita bisa tahu proses terjadinya hujan. bagaimana sumber terbentuknya sumber-sumber air. Sumber-sumber air yang ada di bumi. Ya, jadi kalian tahu bagaimana asalnya ya dari siklus hidrologi sumber-sumber air tersebut. Kemudian yang kedua apa? Yang kedua, Kita bisa tahu setelah kalian mengetahui bagaimana asalnya, apa Bisa namanya? belajar dalam mengatasinya juga. tarikan. Melestarikannya ya. Melestarikan dan mengelola sumber-sumber air tersebut. Ya. Jadi air yang kalian gunakan juga di rumah harus dikelola dengan baik. Jadi nanti pas musim kering ada yang bisa kalian gunakan. Bagaimana kalian memanfaatkannya di keterbatasan air yang ada itu. Ya? Paham ya? Ya. Oke, sebelum karena waktu kita sudah habis, sebelum Ibu Hairi ada yang ingin ditanyakan dulu Tidak ada. tentang siklus hidrologi? Jelas. Jelas.
berdoa agar ilmu yang kita dapatkan hari ini bisa berkah dan bermanfaat untuk kedepannya. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, ya, terima kasih ya. Apa yang kita pelajari hari ini semoga bermanfaat untuk kalian ya. Jadi bisa kalian tahu ya gimana ya manfaatnya hari ini. Semoga bermanfaat. Ibu akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.